Ya, shalom semuanya. Shalom. 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 Oke, aku mau ngucapin selamat datang nih buat MC kita dan tamu undangan kita yang hari ini mau join di acara podcast perdana UKK Fakultas Unsur. Nah, Yeay. oke, untuk acara kali ini nih, perkenalkan saya sendiri ya. Nama saya Nicholas Felix Dayat sebagai MC pada acara podcast kali ini dan akan ditemani oleh Putri. Silakan Putri, perkenalan diri. Halo semuanya, nama aku Putri. Aku di sini jadi partnernya Felix untuk acara podcast kali ini. Salam Halo kenal. Putri. Halo Putri. Nah, kan tadi MC udah perkenalan nih. Masa dari bintang tamu kita nggak perkenalan nih. Bintang tamu Wih. kita yang ganteng dan cantik. Boleh nih dari yang ganteng dulu nih, dari Bang Aris. Perkenalan yuk. Oke, terima kasih ya buat teman-teman. Perkenalan dulu, nama saya Aris Kotani Zenprato. Terus saya demisioner juga UKK, angkatan 2014. Terus sekarang posisinya lagi di NIAS nih, sekarang lagi di rumah. Begitu. Itu aja dari saya, terima kasih. Oke deh. Bang Aris lagi di Nias ngapain nih, Bang? Kebetulan lagi pengabdian aja sih sebenarnya ke orang tua, begitu. Oh, berarti Bang Aris itu dari Nias ya? Iya, benar sekali dari NIAS. Wih, Ya, jauh banget, Bang. pulau kecil biasa. Oh, jauh banget tuh, Bang. Kenapa ke Unsut nih? Tiba-tiba dari Nias ke Unsut ya? Ya, itu aku juga kurang paham ya, kok bisa dulu sampai di unsur ini kan, ya jauh banget dari sana tuh. Ya, singkatnya sih sebenarnya mungkin karena ya penasaran aja lingkungan, pengen keluar dari zona ya, maksudnya dari orang tua gitu kan, pengen mencari sesuatu yang baru lagi gitu. Memang aku pengennya kan yang penting di Jawa nih, yang penting pokoknya di mana aja gitu. Malah keterimanya dapat di situ gitu. Padahal sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang apa itu unsur apa segala macam gitu kan. Ya udahlah, nggak apa-apa, dijalanin aja. Oh gitu ya Bang. Kalau untuk Kak Flo sendiri gimana nih Kak? Oke, perkenalan dulu ya. Halo Iya. teman-teman. Nama aku Flo. Aku ambil prodi Agrotek. Aku angkatan 2014. Di tahun pertama kepengurusanku, aku menjabat sebagai staf bidang 2 bersama Bang Aris. Di tahun selanjutnya aku jadi staf humas. Gitu. Kebetulan sekarang aku di Jakarta, di rumah juga mengabdi kepada orang tua gitu. Oh, berarti ini abang-abang semua nih, abang-abang dan kakak-kakak ya. Itu Hah? dari 2014 semua ya? Iya, Iya, kami betul. dari angkatan yang sama. Berarti udah, Kepengurusan yang sama. Mm-mm. berarti udah lama banget ya. Berarti berapa tingkat di atas kita ya, Put? Kita kan 20 ya? Dari 6 dong ya, 6 tahun. 6 tahun ya? Iya, 6 tahun. Oh iya. Dan 6 tahun berarti. Lumayan ya berarti ya. Udah banyak generasi-generasi selanjutnya gitu ya berarti ya. Mm-mm. Oke deh. Terus tadi kan aku sempat dengar ya dari Kak Flo dan Bang Aris itu dulu pernah jadi pengurus di UKK ya. Aku mau nanya Iya. nih, Mm-mm. Ya, apa nih motivasi dari kalian mau ikut ke pengurusan di UKK ini? Mungkin bisa dari Kak Flo dulu mungkin. Gimana? Oke, boleh dari aku dulu ya. Motivasi ikut kepengurusan. Eh, Dulu tuh ini cerita personal ya. Cerita ini tuh menyangkut backgroundku gitu. Aku tuh dari TK, SD, SMP, SMA tuh sekolah di sekolah Kristen. Jadi ya waktu kuliah karena aku baru banget nih ke lingkungan negeri, jadi ya aku cari comfort zone aku, yang mana ya cari teman-teman gitu. Sejujurnya itu sih awalnya tertarik untuk join di UKK kayak gitu. Kalau dari Bang Aris gimana sih Bang Aris? Aku pengen tahu pasti ya. Kalau dari aku sih aku yakin gitu. Teman-teman di sini punya alasan yang masing-masing. iya punya mas. Gimana Bang Aris? Kalau mungkin dari aku ya sama ya, mungkin memang semua itu kita mencari keluar dari zona kita sendiri ya gitu kan, untuk mencari sesuatu yang baru gitu kan. Nah, kalau mungkin aku lebih banyak pengalaman itu karena memang mungkin di UKK sendiri sih sebenarnya yang menyambut awal, bukan siapapun gitu, tapi ya menyambut ketika masuk di Faporta gitu kan, kita ada ospek segala macam dulu kan, ya menyambut UKK itu maksudnya Oh iya benar-benar. iya kan.
Mm-mm. Biasanya kan kita dulu kalau misalkan kita namanya apa dulu ya, OSMB padi gitu ya. Oh, SMB betul. Nah, gitu. Nah, jadi setiap istirahat tuh ditarikin tuh sama anak-anak UKK Mm-mm. gitu kan. Dicariin ya, Riz, per Iya, kelompok dicariin, ya. Mm-mm. dicariin. Dan nggak cuma selesai di situ aja sih sebenarnya, tapi misalkan dulu itu saya dibantuin, kamu butuh apa nih? Kamu butuh Kosan. kosan, kamu butuh Iya, betul. motor buat diantar kemana-mana. Itu Nah, pada ya. akhirnya yang sebenarnya tuh yang membuat ini yang jadinya saya butuhkan sebenarnya kan di perantauan gitu kan, karena memang kan juga ya posisinya kan kita minoritas ya, siapa lagi yang kita percaya di manapun gitu kan, ibaratnya seperti itu. Jadi ya karena UKK udah menaruh kepercayaan banget di UKK, jadinya ya akhirnya lebih banyak di sana, nimbrungnya, main-mainnya di sana gitu kan, makanya Iya, setelah benar. kuliah kan nongkrongnya di UKK gitu, banyaklah hal-hal yang kita kerjain sebenarnya, makanya akhirnya stay di sana kayak gitu. Iya. Berarti anggapannya dulu tuh Bang Aris sama Kak Flo itu benar-benar nyaman ya berarti di UKK itu, menganggap seperti keluarga sendiri yang bisa buat curhat, terus juga bisa saling membantu gitu ya. Oh Oh iya, iya, banget. benar Banget. benar Mm-mm. banget. Karena kan Kak, memang kan kita apa namanya setiap apa namanya kalau misalkan ke gereja gitu kan bareng-bareng tuh Mm-mm. kan. Karena kan dulu Berangkat kan nggak dari C21 ya, Riz ya. berangkat dari C21 ngumpul dulu kan, habis itu nanti ayo berangkat bareng-bareng, kadang-kadang naik motor, kadang-kadang jalan kaki kayak gitu ya nggak apa-apa, tapi ya habis selesai gereja habis itu makan bareng kayak gitu. Jadi kita nggak memandang bahwa kakak cuma ini doang nih organisasi yang harus ngejar poker dan segala macam, tapi ya lebih dari itu kan sebagai Betul, keluarga. betul. Aku ada satu cerita nih, Glenn. Teman-teman juga. Aku ingat banget pertama kali aku ke gereja itu naik angkot, sama teman-teman UKK lainnya. Aku nggak tahu Aris ada di situ atau enggak, tapi aku Ya, ingat ya. satu teman kita di 2014 juga gitu. Beberapa lah, nggak cuma salah satu. Itu kita naik angkot segitunya kakak-kakak UKK, kakak dan abang UKK waktu itu ya. Benar-benar membuat kita ya akhirnya merasa memiliki keluarga gitu di kota Ya, yang asing kayak gitu sih. oke, berarti kalau misalnya kesenangan tadi anggapannya tadi yang Kak Flo bilang ya pas naik angkot bareng gitu benar-benar kayak satu hati gitu ya anggapannya. ya Iya, bisa ya. bisa jadi. Bisa. Kan tadi Kak Flo sama Bang Aris itu udah menceritakan mengenai kesenangan ya, pengalaman yang benar-benar have fun gitu. Mungkin kita mesti tanya keluh kesahnya kali ya Put ya. Soalnya kayaknya dari tadi kan cuma ada nih, nggak mungkin dong, pasti ada dong satu dua nggak sih? Iya, pasti ada dong. Sebutin nama aja, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Loh. Nanti kita sensor kok. Kita sensor. Dari siapa dulu nih? Dari Bang Aris dulu mungkin boleh. Dari Bang Aku Aris. lagi nih, oke. Apa ya kalau dibilang keluh kesah ya namanya ya? Kayaknya memang semuanya juga merasakan hal yang sama ya. Jadi kalau misalkan secara organisasinya ya, saya bicara mengikuti di UKK kan banyak hal ya, maksudnya dari rapat segala macam gitu kan kadang-kadang tabrakan ya sebenarnya, tabrakan dengan jadwal segala macam. Akhirnya ya kadang-kadang kuliah nggak kita ini sebenarnya gitu-gitu sih, cuman ya masih bisa lah tergantung diri kita sendiri buat manajemen gitu kan. Terus yang kedua itu kalau mungkin dari saya itu lebih ke kultural sih ya, ke kultural karena lebih banyak, maksudnya berbeda-beda sih sebenarnya, jadi agak shock aja gitu ketika misalkan aku yang biasanya di Sumatera gini kan orangnya seperti ini, ngomongnya seperti ini, agak-agak keras gitu kan, pas ketika situ kan mesti harus difilter sebenarnya, jadinya harus pelan-pelan gitu karena kan berbeda ya, ada dari suku manapun gitu kan. Jadi akhirnya itu yang awal-awal ya, kalau saya itu awal-awal yang membuat agak susah untuk membaur sih sebenarnya. Terus ya hal-hal yang teman-teman alami sekarang inilah mungkin yang paling kayak gitu, bikin capek segala gitu kan, capek materi, capek juga fisik, mikir konsep segala macam, itu yang menurut saya ya yang paling riskan sih kayak gitu. Mungkin dari Kak Flo ada sih sebenarnya. Banyak kalau Flo Langsung kayaknya. ditembak loh ya. Jadi
Aku sih sebenarnya kurang lebih sama ya sama Bang Aris gitu. Di balik kesenangan-kesenangan itu, di balik belajar, sebenarnya paling kerasa sih sebenarnya berorganisasi di UKK tuh manfaatnya ada gitu di dunia kerja. Kayak bisa kerja sama dalam tim, komunikasi, time management, itu sih ya soft skill utamanya gitu. Ada lebih banyak soft skill lagi lah. Nah, kalau kesannya nih, ya soft skill yang diasah itu kan kalau sesuatu yang terasah harus ada sesuatu kendalanya dulu Kendalanya gitu, dulu. baru terasah kan. Nah, ya paling receh sih bagiku ya kalau kesannya. Benar kan kayak yang Bang Aris bilang itu, misalnya di komunikasi ya, Ya, atau atur waktu gitu. Atur waktu itu kan emang susah ya buat nyatuin jadwal gitu sama teman-teman lainnya buat rapat kayak gitu. Itu bagiku sih saat itu sulit gitu. Terus sama komunikasi yang tadi aku bilang ya, kan nggak semua orang bisa diajak ngobrol, diajak berkomunikasi dengan enak ya, dengan iya, iya, baik. iya. Mungkin itu juga terkait sama cultural background kita masing-masing gitu. Mungkin buat Aris bilang oke, itu ya ya udah silahkan jalan gitu. Tapi Mm-mm. bagiku enggak gitu. Bagiku tuh harus detail. Oke-nya oke apa nih kayak gitu ya. Jadi ya kalau ke saya receh sih. Lebih ke waktu mau naik level itu atau mau mengasah soft skill itu gitu. Dariku kayak gitu. Sama lah sama Bang Aris. Gitu. Jadi nggak ada keluh kesah yang berarti sih. Kayak gitu. Ya pada akhirnya kan memang ya, dapat senang-senangnya lah kayak gitu sebenarnya, ditutupin semuanya itu dengan kegiatan-kegiatan yang menarik sih sebenarnya. Berarti anggapannya keluh kesahnya lebih dikit lah ya dibanding kesenangannya, lebih banyak kesenangannya. Kalau kalau misalnya dari keluh kesah itu sendiri nih, tapi ada nggak sih pengalaman yang benar-benar kayak gara-gara ada keluh kesah itu berguna gitu pas Bang Aris sama Kak Flo kan sekarang udah di dunia kerja ya, apalagi ya bukan di dunia kuliah Hmm. lagi. Itu berguna nggak sih pas kayak tadi susah manage waktu gitu, terus sekarang kerja apakah lebih susah lagi manage waktu atau gimana gitu? Mungkin bisa nih dari Kak Flo dulu yang jawab. Oke, kalau dari aku ya, yang paling kerasa sampai dunia kerja tuh gimana kita bisa kerja dalam tim, terus komunikasi sama time management. Itu sih tiga itu paling diasah di UKK dan paling kerasa dan dipakai sampai dengan detik ini. Kurasa Bang Aris juga mirip-mirip sih. Gimana Bang Aris? Ya, ya. Em, Mungkin sama ya yang dibilang Flo itu hampir semuanya lah semuanya karena kita memang merasakan hal yang sama juga, karena juga di organisasi kan ada yang namanya pressure juga ya, jadi di dunia Betul betul. kerja itu juga hampir sama kayak gitu, bahkan lebih apa namanya lebih lebih keras lagi kayak gitu ya pressure-nya. Jadi kita mesti bisa survive di situ kayak gitu. Jadi kadang-kadang makanya di apa namanya di organisasi itu sebenarnya kan yang membuat ibaratnya simulasi kita lah, simulasi teman-teman eh, ke dunia kerja pada saat nanti kayak gitu. Makanya yang dibilang Fo tadi, time management segala macam, terus ya, banyak hal ya, itu hampir sama semuanya kita rasakan. Dan itu karena memang kita udah punya basic organisasi sebelumnya, jadi kita nggak terlalu kaget gitu loh. Ya betul betul betul. Nggak terlalu Setuju kaget, oh setuju. ini udah dulu pernah di UKK kayak gini gitu kan. Iya betul. Karena kan aku cerita ya, misalkan dulu kita di UKK itu kadang-kadang ya sama kakak-kakak itu kadang-kadang dimarahin nih, ditegasin nih, Iya. dikritisin nih. Ini kenapa nih konsepnya kayak gini-gini? Kok nggak bisa kayak gini-gini semuanya? Nah, itu kan sering banget hal itu kan. Kalau misalkan kita berarti kecil, misalkan mikir, ah ini kakak ini cuman taunya kritik doang gitu kan, ini enggak ini segala macam. Padahal itu sebenarnya tuh ya buat memancing kita ya otaknya itu bisa berjalan Betul kayak gitu. betul Nah, banget. banyak hal lagi gitu, misalkan dari waktu kok tadi misalkan nggak tepat waktu segala macam, biasanya kan kita jarang banget tuh di rapat tuh biasanya datang jam berapa gitu kan, baru mulai rapat jam berapa, itu sering Benar banget benar. tuh. Iya kan, sering Benar banget tuh. benar. Dan akhirnya kan itu juga kerasa di dunia kerja kalau misalkan nggak kita biasain di organisasi atau di perkuliahan gitu kan dari sekarang itu, kalau misalkan kamunya misalkan awal-awalnya oh sering banget kelas segala macam kayak gitu kan, nah itu yang membuat pada akhirnya apa namanya kamu gagal lah istilahnya di perusahaan atau misalkan di dunia kerja kayak gitu.
satu lagi tadi yang penting itu ya komunikasi itu sangat penting banget. Iya, betul. Itu paling penting utama. Itu sih kalau dari saya. Aku nambahin dikit ya. Ya, boleh. Karena menarik di banyak. Banyak, ya. Tentang terkait dunia kerja gitu. Terkait dengan pengalaman yang ada di UKK gitu ya. Itu tuh buat pendengar podcast ini juga ya. Nggak usah khawatir deh kalau ada perasaan ini kenapa sih kakak abang bawel banget misalnya kayak gitu, atau misalnya ini kenapa sih kakak abang marah-marah mulu gitu, bisa kritik doang gitu ya kan kalau Iya. Bang Aris kayak gitu. Nah, itu ada masanya kayak gitu, nggak apa-apa, nikmatin aja gitu. Itu ada masanya alay, dan ketika nanti kita refleksi ke masa yang saat itu gitu ya, itu kita ketawa gitu, aduh ya ampun dulu alay banget, asli alay banget kayak gitu. Kenapa dulu harus kayak gini ya gitu ya. Ya kalau aku jadi sedikit spoiler yang sebenarnya mempermalukan diriku sendiri sih ya. Aku tuh hobinya nangis, serius. Ketika dimarahin aku hobinya nangis, tanyain Aris. Tapi kalau Aris nih hobinya marah, jadi itu ada alaynya masing-masing lah kayak gitu. Tapi itu juga yang menempa kita buat dunia kerja ya. Jatuhnya jadi lebih santai sih, kayak ya elah, pernah lah kayak gini kayak gitu. Iya. Udah pernah ngalamin lah kayak gitu. Jadi benar. udah santai sekarang. Iya. Kepake banget deh berorganisasi. Iya Kak, kalau kayak gitu Kakak kangen gak sih Kak sama masa-masa di UKK kayak yang tadi Kakak bilang naik angkot bareng gitu-gitu? Aku dulu nih apa Aris dulu nih? Aku sih nggak pernah naik angkot sih soalnya. Oh enggak. Oke, berarti aku ya. Oke, baik, aku dulu. Aku sih kangen banget. Soalnya misal nih ya, tiap ada kesempatan ngobrol nih, misalnya aja sama Bang Aris, kita tuh saling nanya kabar masing-masing gitu. Terus juga update kabar teman-teman 2004 lain, ya nggak Aris? Benar. Yang terucap tuh seringnya ya, dia ya udah lama nggak ngobrol, atau dia ya udah lama nggak ketemu, kangen ya, kumpul yuk, kayak gitu. Kita kangen, gitu. Nikmatin. Benar. Karena dulu kan kita juga sering, pokoknya tuh setiap selesai apa kegiatan, kita pasti nongkrong bareng tuh, satu angkatan Makan tuh. bareng ya, Riz ya? Iya, makan bareng gitu-gitu. Walaupun nggak ada kegiatan sekalipun ya, kita sering tuh jalan-jalan gitu. Kan biasanya kan kita kan banyak curug kemana gitu-gitu kan. Iya, benar. Sering tuh jadinya. Itu yang bikin akhirnya ya kangen lah sama teman-teman dulu. Sering-sering main, sekarang udah jadi ya karena kesibukan masing-masing sih sebenarnya. Iya, benar. Kangen banget gitu. Berarti dari Kak Flo sama Bang Aris sendiri sebenarnya kangen ya? Kenapa sih nggak, tadi kan Bang Aris bilang dari kalian tuh punya kesibukan masing-masing ya. Tapi kan sebenarnya kalau emang mau ketemuan sebenarnya bisa-bisa aja nggak sih kalau emang diniatin? Bisa. Gak bisa. Kita berbeda pulau bahkan. Gak boleh ketemuan Felix, pandemi. Iya, benar. Oh iya betul. Kalau misalnya di tahun 2014 nih, kan dulu Bang Aris sama Kak Flo itu dari tahun 2014 ya. Itu dulu tuh apa aja sih acara-acara UKK? Ada nggak sih kayak temu kangen bareng sama alumni? Kan kayak tadi kan Bang Aris sama Kak Flo kan juga sebenarnya pengen ya ngumpul-ngumpul bareng, siapa tahu nih bisa ngumpul barengnya sama anak UKK yang sekarang kan bisa jadi seru kan ya kayaknya. Iya. Iya. Kalau dulu tahun 2014 gimana tuh? Mungkin dari Bang Aris nih gimana? Ada nggak? Kalau kita lumayan ya, maksudnya banyak karena juga teman-teman kita dulu deket sama alumni, lumayan banyak yang deket ya. Jadi buat ngundang mereka nggak terlalu susah lah menurutku. Dulu kita pernah bikin temu kangen alumni ya, walaupun memang nggak pernah, tapi maksudnya tidak sesuai ekspektasi lah, maksudnya memang mungkin karena kesibukan masing-masing kayak gitu dan lain segala macam. Itu dulu kita bikin di acara Disnat ya, Disnat Pasca. Betul, di Disnat juga itu, Res. Iya. Dulu kan ada banyak rangkaiannya kalau kita. Betul. Pas berarti kita itu menjabat ke pengurusan kedua ya. Iya. Kan pas jadi staff ya. Iya. Ya itu dulu ada banyak lah dari alumni yang ikut serta dulu kan, sampai di Baturaden dulu kalau nggak salah kegiatannya. Betul di Baturaden. Iya, ya itu kita pernah kayak itu banyak. Disnat Paskah di tahun kami beragam sih. Salah satunya yaitu si temu kangen alumni itu salah satu. Banyak acara lah.
Oh, berarti dulu tuh ada temu kangen juga ya. Selain Ada. temu kangen nih, ada apa lagi sih? Kan Macam-macam tadi banget. katanya banyak. Macam-macam banget ya, Riz. Macam Kita ke Pantai Reda Kaliori, ingat gak, Riz? ya itu kalau kita Terus, masih staff dulu. iya kita masih staff Kita masih sih. staff sama Iya benar-benar. kepengurusannya Bang Abraham dulu itu. Bang Abraham 2013, Bang Abraham Ya, itu. Terus kita pernah ngadain talk show teologi agraria yang ya. isinya apa aja juga aku udah lupa sekarang, cuy. Juga pusing ya dulu kita mikirnya Uh-uh. konsepnya segala macam itu. Undang pendeta sama Hmm. dosen ilmu Iya. tanah deh kalau nggak salah ya. Pak Pur dulu, Lupa Pak deh Pur. aku. Iya, aku sampai udah lupa juga. Iya, Tuh. ya. Ingat. Terus ada lomba basket, lomba masak ya, Riz ya. Iya, Lomba lomba basket. masak. Terus waktu itu ada donor darah seingat aku. Yang ada Ya. donor darah juga. Padahal lagi bulan puasa juga ya kalau nggak salah ya. Tapi ya sasarannya ya orang-orang yang Emang nggak puas. bersedia gitu Iya, untuk donor darah. Kalau nggak salah itu di PKM ya. PKM dulu kita tuh. Ya benar-benar. Mm-mm. Terus satu sih yang aku ingat bersih-bersih pekarangan gereja. Oh iya, Pas benar. di tahun kedua mungkin ya. Tahun kedua itu. Itu Ya. berarti Kamu udah jadi panitianya 2016. kamu udah jadi ketua kan? Oh iya, pas saya jadi mandataris dulu. Iya, udah jadi mandataris ya. Gitu. Nah, dan biasanya tuh semua rangkaian acaranya itu diakhiri malam puncak. Sama kayak acara tahun ini juga ya. Iya. Benar-benar. Mm. Kayaknya yang menurutku yang agak banyak ini ya, acaranya tuh yang di masanya kita itu sih sebenarnya yang 2016-nya mungkin penelitiannya ya. Karena rangkaiannya lumayan banyak kayak ada basket gitu kan. Benar. Terus besoknya lomba masak, donor darah gitu kan, bersihin gereja itu aduh capek banget. Capek banget itu. Teman-teman ya panitianya lumayan lah. Untung ya berhasil ya teman-teman. Iya, berhasil berjalan dengan baik ya. Semua itu kalau bukan Tuhan yang tolong dan kuatkan nggak tahu. Iya benar. Padahal semuanya itu banyak yang dadakan sebenarnya gitu Iya, kan. benar. Cuman akhirnya ya Bisa tetap berjalan. bisa tetap berjalan. Benar-benar. Kak, aku pengen tanya dong, kalau misalnya di angkatan kita kan kayak acara perdananya kan kayak kita bikin podcast nih. Kalau di angkatan kakak-kakak ada gak yang pertama kali dibikin sama kakak-kakak gitu? Temu kangen alumni itu perdana loh kalau nggak salah ya di angkatan Iya, kita. di masa kita ya pertama banget. Oh gitu ya Kak. Okay. Sama talk show juga itu pertama juga. Oh iya benar talk show yang membuat aku pusing itu. Iya benar. Itu pertama. Talk show juga pertama juga. Betul. Ya mungkin kegiatan itu lah, tapi mungkin yang selain itu ada banyak yang pertama juga. Gitu ya Kak. Berarti dulu tuh acara perdana ada temu kangen alumni. Nah, di tahun ini nih Kak, kebetulan kita juga ada temu kangen alumni nih Kak. Oh, ya. Tapi pas di malam puncak. Oh gitu. Nah, gitu. Emang ada ya? Ada dong. Masa nggak ada sih? Biar kakak bisa ngeliat tuh adik-adiknya yang masih di UKK nih pada ganteng-ganteng cantik gitu. Ntar kakak wajib datang ya? Oke. Siap, Nanti aman. coba kita ajak teman-teman juga ya, Riz ya. Tahun Iya. 2014. Pasti. Mantep banget nih. Terus nih Kak, kan kita selain ngerayain dia satu kakak nih, kita juga ngerayain Paskah ya Kak. Mau tanya nih, kalau menurut kakak nih, Paskah itu sendiri tuh apa sih Kak? Kalau bagi kalian gitu. Agak berat nih kayaknya pertanyaannya. Oke. Makna Paskah ya. Mungkin ya jawabanku ini terdengar klasik gitu. Tapi ya Paskah bagiku itu pembuktian paling agung betapa cintanya Allah pada kita semua. Yang nggak layak ini, kita yang lagi dengerin podcast ini, yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Sehingga Tuhan yang memilih loh untuk menanggalkan kemuliaannya, turun ke bumi, mati dan bangkit untuk kasih kita semua pengharapan. Gitu. Jadi ya menjadi orang terpilih gitu. Sesuai sih sama tema tahun ini, chosen gitu. Jadi makna Paskah itu gimana kita meresponi karya keselamatan yang udah Allah berikan pada kita gitu. Gitu ya Kak Flo. Kalau dari Bang Aris nih, tadi kan katanya Bang Aris sudah nyuruh Kak Flo duluan. Bang Aris dong sekarang berarti. Gimana nih Bang Aris? Ya.
Kalau aku mungkin apa ya? Ya hampir-hampir sama lah dengan Flo ya. Jadi kalau dibilang apa ya? Kalau pasca menurut itu lebih ke maknanya ya. Kalau dari saya sendiri kan lebih banyak ke eh, apa ya? Lahir baru ya mungkin kalau dari saya. Benar-benar. Ya gitu. Jadi karena selama berapa 40 hari ya gitu kan. Kita harus melewati ini segala macam gitu kan. Jadi keluar dari hal-hal yang sebelumnya buruk katakanlah seperti itu kan. Pada akhirnya kita menjadi sesuatu yang baru, orang yang baru istilahnya gitu. Jadi menurut saya seperti itu sebenarnya, nggak muluk ya, karena memang setiap tahun kan pasti ada hal-hal yang berbeda ya dari diri kita masing-masing itu. Iya betul. Pastinya mau jadi orang yang lebih baik ya, Riz ya. Iya, pasti semua orang pengennya hal seperti itu gitu kan, pengennya Betul. menjadi lebih baik. Jadi ya mungkin maknanya seperti itu kalau dari saya sendiri sih. Setuju sama Bang Aris. Oke, tadi kan udah nyinggung mengenai makna Paskah nih. Kalau dari Kak Flo dan Bang Aris nih, kegiatan apa sih yang biasanya kalian lakukan gitu pas lagi Paskah? Kan Paskah ini banyak ya maknanya ya sendiri. Kan pasti ada, ya kalau misalnya yang kita biasanya pasti cuman yang udah pasti tuh ke gereja ya pastinya ya untuk Ya. merayakan Paskah. Nah, kalau misalnya aktivitas nih, aktivitas yang selain ke gereja gitu, ada nggak sih yang Kak Flo sama Bang Aris lakukan gitu di perayaan Pasca gitu? Kan tadi dari Kak Flo udah duluan ya, mungkin sekarang Bang Aris dong. Oh gitu. Apa ya? Kalau nggak ada sih sebenarnya kegiatan-kegiatan yang ini banget. Kalau dibilang ke gereja juga aku bukan orang yang rajin banget ke gereja gitu kan. Kan yang ya itu pasti lo juga tahu dulu aku tuh memang orang paling susah buat diajak ke gereja. Makanya sebenarnya tuh yang anak-anak UKK yang membuat akhirnya jadi sering banget ke gereja tuh kayak gitu. Jadi kalau dibilang kegiatannya apa sih kegiatannya nggak ada sih paling ya mungkin kalau di kita itu kan ada apa ya puasa ya kalau nggak salah ya kan ada puasa ya mungkin paling itu gitu selain itu ya mungkin paling karena kebetulan juga ini bulan puasanya juga kan biasanya sering banget tuh tabrakan barengan kayak gitu kan jadi ya kadang-kadang berbagilah sama teman-teman di luar sana kayak gitu berbagi ya mungkin apa yang kau punya lah silakan berbagi sedikit kayak gitu paling itu sih ya tidak ada hal-hal yang sisanya ya biasa aja. Iya, aku dengar-dengar juga mengenai berbagi ada kayak tahun ini mau ada bagi-bagi takjil ya. Iya, Asik. katanya ada acaranya gitu ya. Asik. Itu menarik tuh kegiatannya ini. Iya. Kalau dari aku nih, aku langsung lanjut aja nggak apa-apa ya. Aktivitas buat nyambut Paskah ya. Kalau selain di luar ritus keagamaan gitu kayak puasa, ke gereja gitu ya, kegiatan personal yang aku lakukan ya merenung sih. Iya, refleksi ya Iya, sebenarnya ya. refleksi, looking back at my life gitu, terus koreksi diri gitu. Apakah keseharianku ini udah mencerminkan bahwa aku adalah orang yang terpilih gitu sebagai anak Allah Benar-benar. gitu, atau dalam bidang hidup yang mana nih yang aku belum menempatkan Tuhan jadi pusatnya. Misalnya aku masih jatuh di bidang keuangan gitu kan, ini aku menarik diri pas masih jadi mahasiswa ya yang dikasih orang tua segitu gitu, terus gimana kamu manage-nya, udah gitu aja, apakah wise atau enggak kayak gitu kan, kayak itu kan mungkin itu hal remeh gitu, tapi ya itu ada bidang itu juga masuk di apa ya, refleksiku kayak gitu misalnya. Itu salah satu keuangan, atau misalnya dalam studi gitu. Aku dan Bang Aris nih kebetulan sama-sama yang studinya lebih lama daripada yang lain gitu. Apakah Iya. kami sungguh-sungguh gitu ketika kami menyelesaikan studi kami gitu. Kita udah dikasih Tuhan kesempatan gitu kan untuk apa? Untuk dapat ilmu gitu. Apakah kita sungguh-sungguh kayak gitu. Jadi ya lebih kepada kalau buat aku personally juga tadi dengar dari Bang Aris sih mungkin sama ya. Kami sama-sama refleksi gitu. Itu satu hal yang penting sih untuk terus menjaga hidup kita tetap pada jalannya.
Oke, jadi sesuai dengan kegiatan kakak pas Paskah ini yang merenung tadi itu, menurut kakak udah cocok belum sih sama tema yang kita ambil pada tahun ini, The Chosen itu kak? Dari Kak Flo dulu deh. Oke. Eh, Iya, kita sebagai orang Kristen gitu ya, sebagai anak-anak yang percaya, sudah mengambil keputusan untuk percaya pada Tuhan Yesus gitu ya. Ya bagiku tema ini tema yang cocok sih gitu. Tema yang cocok untuk refleksi juga kayak gitu. Kalau dari Bang Aris gimana? Cocok gak sih Bang? Cocok lah. Cocok gak Pasti Bang? pastinya cocok dong, pastinya cocok karena ya walaupun kita secara minoritas ya, tapi memang kita ini ya orang-orang yang apa justru itu terpilih ya namanya ya, terpilih kan gitu. Memang kalau bukan ibaratnya kalau bukan kita ya siapa lagi gitu, ya kan? Baik secara refleksi, baik secara apa namanya melihat orang sekitar kita gitu Betul, gitu kan. betul. Jadi Bagaimana ya kita berkelakuan sehari-hari ya. iya bagaimana bergaul sehari-hari. Ya itu udah tepat sekali gitu menurut saya gitu. Berarti Kak Flo sama Bang Aris excited dong pastinya buat acara tahun ini. Apalagi tadi kan Bang Aris juga bilang cocok nih antara tema Chosen dengan perayaan Paskah ya tahun ini. Mm, Nah, mm, kalau harapan nih, harapan kakak nih buat acara tahun ini tuh gimana sih? Apakah harapannya tuh adain apa? Kan tadi juga Bang Aris sama Kak Flo juga udah tahu ya kita bakal ngadain bakti sosial gitu dan juga ada acara-acara lain. Nah, kalau harapan-harapannya gitu gimana ya? Mungkin dari Bang Aris dulu nih. Kalau dibilang harapan mungkin ya harapan kita mungkin semuanya pengen lebih baik ya itu ke depannya gitu kan. Betul. Terus ya kalau untuk misalkan mau pengen ada tambahan kegiatan ya itu akan lebih baik ya gitu. Apalagi kan sekarang ini kan kondisinya juga masih kadang-kadang offline, kadang-kadang online ya itu kan sangat-sangat susah sekali ya buat buat apa namanya mensinkronkan itu gitu. Jadi menurut saya jadi apa namanya memang harapannya mudah-mudahan ya teman-teman bisa lebih banyak berkreasi. Apalagi salah satu ya kayak gini kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Terus mungkin ke depan juga diperbanyak lagi kegiatan apa ke bakti sosial ya. Mungkin kalau aku tuh lebih banyak ke bakti sosial ya karena UKK itu punya 3 pilar kalau nggak salah ya. Betul. Kampus, masyarakat sama gereja kayak gitu ya kalau nggak salah. Jadi menurutku jadi karena memang posisinya juga kita di Senar Paskah kayak gitu kan. Jadi selayaknya gitu bisa dari 3 poin itu tuh bisa Tiga-tiga tercapai, jalan ya. bisa jalan kayak gitu. Entah apa kita libatkan di gereja, entah apa kita libatkan masyarakat, ya seperti bakti sosial yang teman-teman jalanin ini kan itu juga salah satunya kayak gitu kan. Terus ke kampus apa yang teman-teman pengen, misalnya bersih-bersih kampus dan segala macam itu salah satunya. Jadi ya menurut saya udah harapannya seperti itulah. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Dan sekarang juga memang sangat udah baik-baik gitu. Maksudnya di tengah-tengah pandemi kayak gini ya, masih teman-teman masih bisa menyempatkan waktu buat menghandle hal seperti ini. Gitu. Betul, Itu betul. sangat bagus banget. Iya. Aku apresiasi dulu. Apresiasi. Hebat, hebat. Itu kalau dari saya, mungkin dari Kak Flo ada tuh. Oke. Kalau dari aku ya, aku sebelum aku masuk ke harapan apa gitu ya untuk Disna tahun ini, gitu. Aku ngelihat sih makin kesini acaranya makin beragam ya. Selain karena sesuai kondisi ya, jelas lah ya podcast ini ada pasti karena kondisi ya. Itu juga aku lihat sih creative thinking-nya kalian tuh ada banget gitu, terasa banget kayak gitu. Dan harapannya buat Disna UKK, Disna Pasca UKK ya, kalau aku menambahkan dari Bang Aris lain yang dari Bang Aris tadi sampaikan gitu ya, aku lebih ke tetap andalin Tuhan kayak gitu. Biarkan Tuhan yang beracara gitu. Biar kalau semua acara Disnat dan Paskah ini berjalan lancar, kemuliaannya hanya untuk Tuhan gitu. Kita nggak curi kemuliaan Tuhan kayak gitu sih. Itu paling utama. Ya paling utamanya kayak gitu. Harapan kedepannya ya pasti semakin baik ya, sama kayak Bang Aris. Iya. Itu sih dari aku. Oke Kak, makasih untuk harapannya. Harapan untuk acara kita. Kalau gitu lanjut ke harapan ini dong Kak, untuk UKK sendiri ke depannya kayak gimana? Oke. Harapan buat UKK ya.
semoga setiap pengurus yang Tuhan pilih untuk menjalankan roda kepengurusan itu Tuhan kasih kebijaksanaan untuk mengelola setiap sumber daya yang ada di UKK gitu. Kita tuh kaya loh, secara background kita kaya. Secara fasilitas kita ada banget loh ya. UKK tuh kita punya loh. Bahkan seingat aku ya, di tahun kami waktu itu kami nyewain sesuatu deh ke yang lain. Iya, Mic sama speaker ya, kalau nggak iya salah. benar-benar. Seingat aku ya. Nah, jadi kita tuh punya fasilitas juga, kita juga punya keberagaman yang sangat kaya gitu ya. Jadi sumber daya ini yang minta Tuhan yang tolong supaya kita bisa dengan bijak mengelola itu kayak gitu. UKK bisa dengan bijak mengelola itu pengurus-pengurusnya supaya sesuai sama kehendak Tuhan dan jadi UKK dan keluarga besar UKK terus bisa jadi pengharapan untuk sekitarnya. Kayak gitu. Kalau dari Bang Aris, Mungkin kalau aku sih sama ya dengan Flo ya. Jadi jangan kedepannya mungkin mudah-mudahan tetap pada koridornya mungkin ya UKK itu. Jadi selanjutnya kita seperti dulu seperti apa sih gitu kan. Jadi kan kita tadi kan kita teman-teman udah cerita dulu kita di treatmentnya seperti apa gitu kan ya. Mudah-mudahan harapannya ke depan juga teman-teman juga seperti itu juga dan UKK mungkin lebih baik lagi gitu bukan yang artinya apa ya kekeluarganya makin erat gitu kalau dari saya ya karena itu yang paling paling penting di UKK sih di luar dengan organisasinya ya gitu ya di luar itu yang paling utama maksudnya bosan nggak sih kalau teman-teman cuma hanya mengurusin organisasi aja di luar itu kan iya gitu. Kaku banget lah istilahnya gitu makanya ya ada kekeluargaan ya itu yang memang paling menurutku itu yang poin pentingnya sih dikembangkan terus gitu diperhatiin terus kayak gini-gini kan misalnya kan terhadap alumni gitu-gitu kan itu ikatannya harus erat menurutku begitu kan karena bisa jadi ya keuntungan buat kita gitu loh bukan buat kakak jauh juga tapi ya antara kita bareng-bareng gitu itu menurut saya yang paling poin pentingnya kayak gitu terus tadi sempat disinggung sama Kak Flo kan soal pengurus gitu kan ya untuk harapannya pengurus mungkin kalau dari saya itu saya sering dulu bilang sama anak-anak nggak mudah jadi kakak ya nggak mudah jadi adik gitu tapi lebih nggak mudah lagi jadi kakak kayak gitu jadi mungkin adik-adik mungkin sebagai adik mungkin teman-teman merasa bahwa oke, kita dipaksa buat harus ngerjain ini kita harus ngikutin kegiatan ini bikin ini segala macam konsepin kegiatan itu mungkin kan teman-teman merasa pusing tapi lebih pusing lagi kalau teman-teman bayangin teman kakak-kakak kalian mereka bukan cuma mengurusin UKK-nya aja bukan mengurusin program kerja tapi mengurusin bagaimana sih adik-adiknya bisa bertahan di sini bagaimana sih adik-adiknya bisa erat nih tali persaudaranya nih ya, yang gitu. 2019 pasti ngerasain nih sekarang ya iya benar sekali pasti ngerasain jadi ya itu yang harus teman-teman tanamkan di pikirannya ya gitu itu aja kalau dari saya kan berarti kan abang-abang ini ya sebenarnya aku juga sebagai adik tingkat aku jujur berterima kasih banget sih anggapannya dengan adanya kakak-kakak dan abang-abang ini kan kami juga bisa lumayan lah ya bisa dibina terus juga bisa dikasih pencerahan gitu kalau misalnya kami lagi kesusahan ya bisa. Yang terpenting itu jangan sungkan aja buat ngobrol-ngobrol gitu kita terbuka kok untuk semua apapun berarti boleh nih ya kapan-kapan kita ada ini sesi curhat bareng nih sama kakak-kakak ya boleh banget oke deh nih sebelum kita tutup nih ada pesan nggak sih buat adik-adik kita UKK ini dari siapa dulu nih kalau dulu Oke, boleh dari aku dulu buat adik-adik ya YOLO, you only live once jangan disia-siain masa mudanya pakai dengan maksimal untuk hal-hal yang membangun gitu. Di UKK ini salah satu hal yang membangun di bagiku ya. Jadi minta Allah yang tolong dan kuatkan supaya ya kita sama-sama bertumbuh gitu. Grow together in that kayak gitu. Jadi buat adik-adik nikmatin aja gitu. Jadi yang terpilih gitu, jadi orang Kristen, jadi minoritas gitu. Itu emang nggak mudah gitu. Aku pun merasa demikian. Bang Aris pun pasti merasa demikian ya. Kita juga udah dengar tadi ceritanya ya, pengalaman-pengalamannya.
Jadi terus pelihara hidup dekat sama Allah supaya tetap ada sukacita gitu dan gak berasa berat, padahal bebannya banyak gitu. Iya. Ya kan? Aku sama Bang Oke. Aris, nah ini balik lagi sih, aku sama Bang Aris terbuka kalau ada yang mau sharing. Boleh kontak kami, dan kakak-kakak yang lain juga pastinya terbuka. Terbuka. Gitu sih. Kayaknya Kak Flo ngikutin yang ada di Sekre nih. Ada nih di Sekre loh, yang You Only Live Once itu. Oh, Ada gimana tulisannya. ya? Oh iya, itu di dinding itu Flo yang Oh dulu ya, kita ya bikin dulu. gimana? Berarti bener nih emang terbukti ya yang buat dinding itu 2014. Nanti dari adik-adik bisa banget nih ya. Berarti ngelihat dinding itu yang dibuat oleh Kak Flo sendiri nih sama Bang Aris. Makanya Di besok tahun tuh kami maksudnya. kan. Besok udah masanya Felix tuh kan dibikin lagi yang baru gitu. Ah iya, nggak apa-apa loh, kalian cat-cat lagi aja yang baru. Itu sebuah Nah, kenangan buat kalian juga. nanti Bang, biar yang adik kita bisa ngeliat dulu loh itu. Satu pencapaian besar itu. Oke. Nah, tadi kan udah dari Kak Flo nih, dari Bang Aris dong. Pesan-pesannya Oke. gimana nih? Mungkin untuk kesan-pesannya itu pastinya semangat ya. Menjalani teman-teman yang sekarang ini menjalani kepanitiaan atau apapun itu kan, baik secara kuliah, penelitian, organisasi segala macam. Itu yang paling utama, semangat dulu. Dan tadi kalau flow kan tentang lebih ke arah vertikal ya, lebih ke Iya. Tuhan. Mungkin kalau dari aku mungkin secara horizontalnya aja Kita gitu kan. saling melengkapi. Jadi ya saya lengkapi aja. Jadi ya teman-teman proses ya. Proses itu dinikmati benar-benar gitu. Jangan benar tadi yang benar kata Flo tadi itu, jangan disia-siain kesempatan yang sekarang. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang sekarang itu aku juga nyesel gitu, kenapa dulu nggak kayak gini ya, kenapa dulu, maksudnya masih ada yang kekurangan gitu, jadi kurang maksimal gitu. Jadi Betul. jangan sampai nanti menjadi menyesal gitu. Pelajari, cari ilmu sebanyak-banyaknya, skill segala macam, dimanapun ya, nggak mesti harus juga apapun itu. Yes, Dimanfaatin kayak gitu, dimanfaatin kayak gitu. Mumpung teman-teman lagi di UKK ya, apa yang ada dijalanin gitu. Kadang-kadang memang ya walaupun sebenarnya mati-matian capek segala macam buat jalaninnya ya, tapi bagian dari proses teman-teman gitu. Pada akhirnya kan itu yang akan membuat teman-teman nanti kedepannya seperti apa gitu. Itu yang akan membuat gitu. Jadi untuk pesannya ya itu aja sih. Nikmatin aja prosesnya. Jangan capek-capek. Capek nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya, gitu aja kalau dari saya. Oke, makasih Kak Flo sama Bang Aris. Ya, sama-sama. Sama-sama, kami senang sekali sih sebenarnya. Iya Kak, sabar Kak, ini belum penutupan loh Kak. Oh, oke. Sabar dulu, sabar. Jadi makasih ya Kak untuk waktunya, udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita di podcast perdana kita pada tahun ini. Aku sebagai perwakilan MC mau minta maaf kalau misalnya tadi ada salah-salah dari kata maupun perkataan. Maupun perbuatan. Maupun perbuatan. Santai. Ya pokoknya makasih nih buat para penonton juga nih yang udah mau meluangin waktu buat nonton podcast kita pada ya malam, siang, pagi, ya tergantung kalian lah ya nonton jam berapa. Iya. Ya mungkin aku sama Putri dan juga dari bintang tamu kita dua ini nih dari Bang Aris sama Kak Flo izin undur diri ya. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Dadah. Bye-bye.